Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan melanjutkan review kelas 12 PTS bulan September, yang akan dibahas adalah nomor soal dari 16 sampai 30. Sebelum memulai, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kelapangan untuk menerima pelajaran ini. Soal nomor 16 dan 17. Pilihlah jawaban yang tepat. Cuplikan di bawah ini untuk soal nomor 16 dan 17. PT Bukit Permata di bidang perbankan membutuhkan segera jasa seorang akuntansi yang berpengalaman. Adapun kualifikasi yang kami minta adalah 1. Lulusan S1 akuntansi, 2. Domisili di Jakarta, 3. Dapat mengemudi, 4. Punya pengalaman minimal 1 tahun bekerja di bidang yang relevan dengan posisi yang ditawarkan, 5. Bisa berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris. Kemudian silahkan mengirimkan lamaran ke perusahaan kami melalui pos dengan alamat Jalan Pertigaan Selatan nomor 93 Jakarta Pusat. Nomor 16, contoh Alenia pembuka surat lamaran pekerjaan yang tepat berdasarkan iklan lowongan pekerjaan. A. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari seorang teman, saya bermaksud melamar pekerjaan untuk mengisi posisi yang ditawarkan oleh perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. B. Saya sangat mengharapkan adanya kemungkinan kesempatan dapat bekerja di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. 3. Dengan ini saya mengajukan diri untuk mengisi posisi pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. D. Saya berinisiatif melamar pekerjaan di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin karena kualifikasi yang Bapak Ibu persyaratkan sangat sesuai dengan kualifikasi yang saya miliki. E-nya, sehubungan dengan iklan yang dimuat dalam harian Sinar Nusantara 25 April 2017 tentang lowongan kerja saya yang bertanda tangan di bawah ini. Jadi, jawaban yang benar adalah yang C, yaitu dengan ini saya mengajukan diri untuk mengisi posisi pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Nomor 17, kita lanjutkan nomor 17 ya. Kalimat penutup surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar adalah yang A. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. B. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan atas perhatian Bapak atau Ibu. Yang C-nya, atas perhatian Bapak atau Ibu saya mengucapkan terima kasih. D-nya, atas perhatian Bapak atau Ibu saya mengaturkan terima kasih. E. Terima kasih banyak saya ucapkan atas perhatian Bapak atau Ibu. Jawaban nomor 17 adalah yang B. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan atas perhatian Bapak dan Ibu. Itu untuk soal nomor 17. Soal nomor 18. PT Pelita Jaya Jalan MT Haryono 10 Jakarta nomor 120 PK 08 2013 28 Oktober 2013. Pengumuman. Dibutuhkan tenaga administrasi minimal lulusan SMK untuk ditempatkan di kantor cabang Depok dengan persyaratan. Kalimat pembuka surat lamaran kerja sesuai dengan pengumuman tersebut yang tepat adalah yang A. Sehubungan dengan pengumuman saudara pada tanggal 28 Oktober. Yang B-nya, bersamaan ini saya mengajukan lamaran kerja berdasarkan pengumuman. Yang C. Mengingat surat saudara nomor 120 PK 08 2013 pada 28 Oktober 2013. Kemudian yang D-nya berdasarkan pengumuman nomor 120 PK garing 08 garing 2013 pada 28 Oktober.
Kemudian yang E-nya, saya memberanikan diri mengajukan permohonan kerja kepada Bapak. Jawabannya nomor 18 adalah yang E, ya, yaitu saya memberanikan diri mengajukan permohonan kerja kepada Bapak. 19. Hal yang tidak dikemukakan dalam surat lamaran adalah A. Nama pelamar, B. Jenis kelamin pelamar, C. Pendidikan pelamar, D. Tempat tinggal pelamar, E. Cita-cita pelamar. Yang nomor 19 jawabannya adalah yang A. Yang A. Nama pelamar. Itu jawaban nomor 19, yaitu jawabannya yang A. Nama pelamar. 20. Bacalah ilustrasi berikut. Seorang calon pelamar pekerjaan mengajukan sebuah surat lamaran pekerjaan yang ditujukan ke suatu PT yang bergerak di bidang telekomunikasi. Karena lowongan tersebut sudah terisi, maka lamaran tersebut terpaksa ditolak. Kalimat penolakan lamaran pekerjaan yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah A. Bersama ini kami beritahukan bahwa lamaran saudara tidak dapat diterima. Yang B-nya, B. Sesuai dengan surat saudara, dengan ini diberitahukan bahwa lamaran saudara ditolak. C-nya, berhubungan dengan surat saudara, maka lamaran pekerjaan saudara kami tolak sementara. E-nya, dengan surat ini kami memberitahukan bahwa lowongan jabatan yang saudara inginkan sudah terisi. Nomor 20 jawabannya adalah D. Berhubungan dengan surat saudara, maka lamaran pekerjaan saudara kami tolak sementara. Itu jawaban nomor 20. Bacalah kutipan teks berikut untuk menjawab soal nomor 21 dan 22. 1. Jika saat ini berbagai negara berebut tiket untuk dapat bermain di turnamen ini pada Piala Dunia yang dibuka 13 Juli 1930 tersebut, pihak FIFA justru kesusahan mencari peserta. 2. Sebagai penyelenggara perdana, FIFA tidak mengadakan mekanisme kualifikasi bagi setiap negara yang ingin bertanding. 3. FIFA bahkan mengundang seluruh asosiasi sepak bola di setiap negara untuk berpartisipasi di kompetisi ini. 4. Pada waktu itu FIFA hanya memberikan batas akhir pendaftaran bagi setiap negara untuk dapat diterima menjadi peserta Piala Dunia. Nomor 21, pertanyaannya, konjungsi temporal yang digunakan dalam teks cerita sejarah di atas adalah A. Jika pada kalimat ke-1, B. Sebagai pada kalimat kedua, C. Bahkan pada kalimat ketiga, D. Pada waktu itu pada kalimat keempat, E. Justru pada kalimat ke-1. Jawaban nomor 21 adalah yang C. Bahkan pada kalimat ketiga, ya. Kalimat ketiga yaitu FIFA bahkan mengundang seluruh asosiasi sepak bola di setiap negara untuk berpartisipasi di kompetensi ini. Itu ya, jadi jawaban nomor 21. Soal nomor 22. Pernyataan yang tepat hasil evaluasi terhadap teks di atas adalah A. Teks cerita sejarah tersebut sudah memiliki kronologis peristiwa yang ditandai dengan konjungsi temporal. B. Teks cerita sejarah tersebut banyak menggunakan kata-kata yang tidak baku. C-nya, teks cerita sejarah tersebut sebaiknya tidak menggunakan istilah-istilah asing. Yang D. Teks cerita sejarah tersebut menceritakan asal-usul berdirinya FIFA. Teks cerita sejarah tersebut merupakan bagian dari struktur isi orientasi. Nomor 22 jawabannya adalah yang E. Teks cerita sejarah tersebut merupakan bagian dari struktur isi orientasi. Itulah jawaban nomor 22.
Soal nomor 23. Jenis konjungsi yang dinyatakan di dalam cuplikan di atas adalah A. Penyebaban, B. Pertentangan, C. Penjumlahan, D. Pengecualian, E. Pemilihan. Jawabannya nomor 23 adalah yang E, yaitu pemilihan. Selanjutnya soal nomor 24. Sebagai penutup bagian teks tersebut berupa A. Akibat, B. Penilaian, C. Komentar, D. Kesimpulan, E. Rekomendasi. Nomor 24 jawabannya adalah yang B. Penilaian. Itulah jawaban nomor 24. Soal selanjutnya adalah soal nomor 25. Struktur teks sejarah yang tertera di bawah ini kecuali A. Pengenalan atau orientasi, B. Rekaman peristiwa atau komplikasi, C. Akibat, D. Kesimpulan, E. Evaluasi. Nomor 25 jawabannya adalah yang D. Kesimpulan. Itu ya jawaban nomor 25. Soal nomor 26. Bacalah kedua teks di bawah ini. Teks 1. Demonstrasi besar yang berlangsung sejak April 1886 dan dari waktu ke waktu pendukungnya semakin banyak. Demonstrasi menjalar ke berbagai kota seperti Chicago, New York, Detroit, Louisville, dan Baltimore. Demonstrasi ini mempersatukan buruh berkulit putih dan hitam. Sampai pada 1 Mei 1886, demonstrasi yang menjalar dari Maine ke Texas dan dari New Jersey ke Alabama diikuti oleh 1,5 juta buruh di negeri tersebut. Teks 2-nya pada 1965 didirikan SEAMEO dengan maksud memajukan kerjasama antara bangsa Asia Tenggara melalui pendidikan, pengetahuan, dan kebudayaan Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam merupakan pendirinya. Organisasi ini juga memiliki associate member dan affiliate members. Markas besarnya di Bangkok dan keanggotaannya kemudian meliputi negara ASEAN dan non-ASEAN. Nomor 26, pernyataan yang tepat dari membandingkan teks 1 dengan teks 2 adalah yang A. Teks 1 merupakan bagian struktur isi orientasi, sedangkan teks 2 merupakan struktur isi urutan peristiwa sejarah. Yang B-nya, teks 1 dan teks 2 merupakan struktur isi orientasi. C-nya, teks 1 merupakan bagian struktur isi urutan peristiwa sejarah, sedangkan teks 2 merupakan struktur isi orientasi. D. Teks 1 dan teks 2 merupakan struktur isi urutan peristiwa sejarah. E-nya, teks 1 merupakan bagian struktur isi urutan peristiwa sejarah, sedangkan teks 2 merupakan struktur isi. Jawaban nomor 26 adalah yang A. Teks 1 merupakan bagian struktur isi orientasi, sedangkan teks 2 merupakan struktur isi urutan peristiwa sejarah. Itu jawaban nomor 26. 27. Bacalah kalimat-kalimat di bawah ini. Hampir 100 kepala negara menghadiri upacara penghormatan resmi yang berlangsung di bawah guyuran hujan deras di Stadion FNB Soweto, Apsel 10 Desember 2013. Dua pemimpin negara yang bermusuhan sejak era Perang Dingin itu bersalaman, kemudian bersapa sambil tersenyum. 3. Para pemimpin yang selama ini berbeda pendapat, berseberangan, atau bahkan telah bermusuhan selama puluhan tahun berada di panggung yang sama untuk memberikan penghormatan kepada Mandela. Yang keempat, tidak terkecuali Presiden AS Barack Obama dan Presiden Kuba Raul Castro. Urutan kalimat yang tepat sehingga membentuk teks cerita sejarah yang runtut adalah A 1 2 3 4, B 2 4 3 1, C 2 3 4 1, D 1 3 4 2, E 3 4 1 2.
nomor 27 jawabannya adalah yang C, yaitu 2, 3, 4, 1. Ya, itu nomor 27. 28. Soal nomor 28. Cara mengumpulkan sejumlah fakta dalam menulis teks sejarah di bawah ini kecuali A. Membaca dokumen, B. Melakukan pengamatan langsung benda atau tempat bersejarah, C. Melakukan wawancara narasumber, D. Melakukan observasi lapangan, E. Menyebarkan angket kepada warga sekitar. Ini untuk jawaban nomor 28 kecualinya yaitu yang A. Ya, membaca dokumen. Soal nomor 29. Bacalah kutipan teks berikut untuk menjawab soal nomor 29 dan 30. Brasil merupakan negara yang paling banyak mengoleksi tropi. Tropi yang berjumlah 5 itu diraih pada 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Seperti halnya Italia yang telah meraih 4 tropi pada 1934, 1938, 1982, dan 2006. Jerman pun telah meraih jumlah tropi yang sama yaitu pada tahun 1954, 1974, 1990, dan 2014. Lalu Argentina meraih 2 tropi tahun 1978 dan 1986. Uruguay juga meraih 2 tropi pada 1930 dan 1950. Kemudian Prancis mendapat 1 tropi pada tahun 1998. Inggris juga dengan 1 tropi pada 1966. Serta Spanyol dengan 1 tropi pada 2010. 29. Pernyataan yang sesuai dengan isi kutipan paragraf cerita sejarah di atas adalah A. Brasil mengoleksi tropi terbanyak seperti halnya Italia. B. Italia dan Jerman meraih 4 tropi. C. Italia dan Argentina meraih jumlah tropi yang sama. D. Prancis, Inggris, dan Spanyol meraih 1 tropi pada tahun 2010. E. Argentina mengkoleksi tropi lebih banyak daripada Uruguay. Jawaban nomor 29 adalah yang A. Brazil mengoleksi tropi terbanyak seperti halnya Italia. Soal terakhir yaitu soal nomor 30. Simpulan dari teks cerita sejarah di atas adalah A. Masing-masing negara mendapat tropi yang sama. B. Spanyol paling sedikit mendapat tropi. C. Brasil paling banyak mendapatkan tropi. D. Argentina dan Uruguay tidak memiliki banyak tropi. E. Tropi yang diraih negara-negara adalah hasil perjuangan meraih prestasi. Jawabannya adalah nomor 30 yang C. Brasil paling banyak mendapatkan tropi. Ya. Itulah akhir dari soal-soal PTS. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengambil hikmahnya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.